Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis tentang makanan halal dan baik. Pada bab ini kita akan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang makanan yang halal dan baik yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian dapat membaca dan juga menjelaskan isi kandungan Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan juga Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 serta menunjukkan perilaku selektif terhadap makanan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian mendengar sebuah ungkapan "You are what you eat"? Kamu adalah yang kamu makan. Nah, ungkapan ini tentunya bukanlah sekedar ungkapan yang tidak bermakna. Ada kandungan petuah yang mulia dari ungkapan ini. Beraneka ragam makanan yang kita konsumsi sesungguhnya akan membentuk karakter dan kebiasaan kita. Hal ini secara sepintas nampak tidak masuk akal. Namun, ketika kita mau berpikir lebih dalam, bisa jadi hal ini dapat kita rasakan. Contoh sederhana saja, kita terkadang melihat di sekitar kita ada seseorang yang mengonsumsi alkohol. Dia nampak gemetar, mudah marah, dan emosi tidak stabil. Nah, itulah bukti sederhana pengaruh makanan terhadap jiwa seseorang. Nah, apakah kalian tahu pengertian makanan halal itu apa? Ya, jadi makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan secara agama dari segi hukumnya, dari segi zatnya, maupun dari segi hakikatnya. Makanan yang halal dari zatnya itu seperti telur, buah-buahan, sayur-sayuran, daging sapi, kambing, dan lain-lain. Sedangkan makanan yang halal dari segi hakikatnya adalah makanan yang didapat ataupun diolah dengan cara yang benar menurut agama. Makanan yang halal dan baik juga diterangkan dalam Al-Quran loh, yaitu di Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Kita simak bareng-bareng ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya, syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Selanjutnya, Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun dikarenakan kebiasaan Bani Saqi, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Bani Khuzu'ah, dan Bani Mudid.
Mereka mengharamkan makanan menurut kemauan mereka sendiri. Mereka memakan beberapa jenis binatang seperti unta betina yang sudah beranak sebanyak 5 kali dan anak kelima itu jantan, lalu dipotong telinganya. Domba yang beranak 2 ekor, jantan dan betina, lalu anak jantan tidak boleh dimakan, melainkan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah tidak mengharamkan jenis makanan tersebut. Makanan yang halal dan baik juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika kamu hanya menyembah kepadanya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasan dari ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin saja supaya menikmati rezeki Allah yang bermanfaat dan diarahkannya untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah menginginkan mereka agar sebagai hamba bisa mensyukuri apa-apa yang berasal dari Allah dan agar mereka betul-betul beribadah semata-mata kepada Allah tanpa ada penyekutuan. Jadi sudah jelas bahwa segala makanan yang baik, lezat, dan enak rasanya halal dimakan, kecuali makanan yang dapat merusak kesehatan badan atau kesucian rohani. Contohnya seperti bangkai, daging babi, darah, dan hewan yang ketika disembelih atas nama berhala, bukan atas nama Allah. Tetapi jika kita terpaksa memakan makanan tersebut, itu karena tidak ada yang akan dimakan, maka yang demikian itu tidak mengapa, halal dimakan. Bukan dalam keadaan maksiat, bukan pula dalam keadaan melampaui batas. Tidak ada dosa baginya makan apa yang telah disebutkan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya, silahkan kalian mencari dan mengamati berbagai jenis makanan atau minuman yang sudah terdapat label halal sertifikasi MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, di
di lingkungan madrasah atau di lingkungan tempat tinggalmu. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang perlu dijelaskan lagi, kalian bisa menghubungi Ibu lewat alamat email ataupun nomor ponsel. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa belajar, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.